Shalom, selamat hari Minggu semuanya, adik-adik kelas tengah dan kelas madya. Apa kabar kalian semuanya? Kak Grace harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehat dan harus sukacita. Karena apa? Karena hari ini kita mau kembali memuji Tuhan dalam ibadah hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Tema ibadah kita adalah rencana Tuhan untukku. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Sudah memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk kembali bisa beribadah bersama teman-teman kami walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, kami mau mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami bersama-sama untuk menaikkan dan pujian dan juga menyembah Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah nanti. Berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan nantinya, kiranya bisa menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo supaya lebih semangat lagi, kita nyanyikan dulu ya satu lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan perikop tema ibadah kita minggu ini, yaitu rencana Tuhan untukku, dan diambil dari nats Alkitab. Buka ya Alkitabnya ya. Udah dipersiapkan Alkitabnya di rumah? Tentunya sudah dong ya. Sama-sama kita buka Perjanjian Lama dari kitab Yeremia, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan dilanjutkan dengan Yeremia pasal 1, ayat yang keempat sampai yang ke-10. Kak Grace ulangi ya. Dari Yeremia pasal 1, ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan dari ayat yang keempat sampai yang ke-10. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran, kita berdoa kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami saat ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus berkati juga Kak Grace yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Kak Grace bisa berkata-kata dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini, Kak Grace mau bertanya dulu sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa sih kira-kira orang yang paling mengenal adik-adik? Mengenal di sini dalam artian bukan hanya mengenal sekedar nama kita atau bagaimana ciri-ciri fisik kita, tapi juga bagaimana sifat karakter kita. Bagaimana kisah-kisah hidup kita, perjalanan hidup kita. Ayo, siapa kira-kira? Siapa? Mama? Papa? Atau sahabat?
Ya, mungkin papa, mama, atau sahabat mengenal adik-adik semua. Apalagi papa atau mama ya, orang tua kandung kita sendiri. Tapi ada seseorang yang jauh lebih mengenal kita daripada orang tua kandung kita sendiri. Siapa dia? Dia itu Tuhan Allah. Bahkan Tuhan Allah sebelum adik-adik dilahirkan, sebelum adik-adik dibentuk dalam rahim ibu adik-adik, dan sebelum lahir ke dunia ini, Tuhan punya rencana khusus bagi adik-adik. Tuhan punya suatu rencana besar. Kenapa adik-adik dilahirkan? Untuk apa adik-adik dilahirkan di dunia ini? Tuhan Yesus punya rencana yang begitu besar buat adik-adik. Nah, begitu juga dengan cerita kita hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang bernama Yeremia. Yeremia ini dipanggil dan diutus Tuhan ketika usianya masih sangat muda. Untuk apa ya? Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi seorang nabi yang besar. Nah, kalau ceritanya minggu lalu adik-adik, Allah memanggil dan mengutus seseorang yang bernama Yunus kan? Nah, si Yunus ini ditugaskan Tuhan untuk melakukan suatu misi, yaitu menegur bangsa Niniwe untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Nah, kali ini Tuhan memanggil Yeremia untuk melakukan tugas yang sama, bahkan lebih besar. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu nggak arti nabi? Nabi ini dulunya itu adalah seseorang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan apa sih maunya Tuhan, apa sih yang mau diperintahkan Tuhan kepada manusia. Tapi karena saat itu Allah tidak bisa secara langsung berbicara pada manusia, dia memilih orang, itulah si nabi tadi. Nabi ini yang akan menyampaikan apa yang dikehendaki Allah kepada manusia saat itu. Nah, kita lihat ya tugas dan panggilan atau bagaimana cara Allah memanggil Yeremia saat itu. Mari kita baca dari Yeremia pasal 1. Kakak baca ya, adik-adik ikutin di rumah. Ayat pertama, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Ananot di tanah Benyamin. Lanjut ayat keempat, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu Yeremia di dalam Alkitab mencatat Yeremia ini merupakan seorang nabi yang sudah lama ya adik-adik ya. Bahkan sampai 5 periode pemimpin kerajaan Yehuda dan Israel waktu itu. Mulai dari pemerintahan Yosia, Yoahas, Yoyakim dan Yoyakin. Dan yang terakhir pada ayat ketiga, pada zaman Zedekia. Nah, bisa dibayangkan ya, 5 periode pemimpin kerajaan. Berarti si Yeremia ini sudah lama sekali adik-adiknya menjadi nabi. Dan dia dipanggil dan diutus Tuhan itu pada saat usia yang masih sangat muda. Nah, gimana ya cara Tuhan Allah tadi memanggil memanggil si Yeremia? Dia datang kepada Yeremia
dan memberikan firman-Nya. Bahwasanya Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, kita sudah punya rencana khusus yang direncanakan oleh Tuhan untuk jadi apa, untuk jadi seperti apa kita. Begitu juga dengan si Yeremia. Allah sudah menetapkan dari dulu si Yeremia untuk menjadi seorang nabi yang besar. Apakah saat itu Yeremia langsung menerima panggilan Tuhan? Ternyata tidak, adik-adik. Dia sempat mengatakan, tidak, aku tidak siap Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia masih merasa usianya sangat muda. Pada ayat yang ke-6, Yeremia bilang apa? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, ketika itu mungkin Yeremia merasa takut, karena usianya masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi? Sementara adat istiadat orang Yahudi dan Israel zaman dulu itu sangatlah kuno, adik-adik. Dulu orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat atau tetuah-tetuah itu adalah orang tua. Kalau orang-orang muda yang menegur mereka, mereka pasti akan marah. Kata-kata orang muda saat itu diabaikan. Bahkan mereka bisa dibunuh oleh umat kalau orang muda menegur bangsa Yahudi dengan keras saat itu. Maka itu Yeremia merasa takut. Dia takut dia tidak mampu menjadi nabi karena usianya masih muda. Ayo, mungkin adik-adik juga di usia muda kalau disuruh seperti itu tidak siap ya adik-adik. Tapi contoh kecilnya saja. Kalau adik-adik nih, anak-anak sekolah minggu, kalau disuruh berdoa atau disuruh bercerita tentang bersaksi tentang firman Tuhan di depan, berani nggak? Harusnya harus berani dong ya. Tapi kadang kita juga karena masih usianya muda, kita tidak pede untuk berbicara tentang kesaksian tentang Tuhan. Atau bahkan hanya sekedar berdoa pun kadang kita merasa takut. Tapi adik-adik jangan takut. Karena apa? Karena kalau kita memohon sendiri kekuatan itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk berbicara. Misalnya memimpin doa atau bercerita kesaksian tentang Tuhan di depan seperti kakak Grace inilah bilang. Nah, kemudian apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, Yeremia. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan Allah bilang pada Yeremia saat itu, jangan takut Yeremia, walaupun kau masih muda, tenang, aku ada di samping engkau, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut si Yeremia itu. Sehingga nanti perkataan Tuhan sendiri yang akan berkata kepada si Yeremia, maka Yeremia tinggal menyampaikannya. Jadi ibaratnya Yeremia ini hanya sebuah corong atau speaker. Jadi Tuhan berkata apa? Jadi si Yeremia tinggal menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Pada ayat 9 kita lihat, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjabah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Wah, hebat sekali ya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya untuk menyampaikan firman Tuhan, pastilah adik-adik, penyertaan Tuhan itu saja yang akan menyertai adik-adik. Tuhan sendiri yang akan berkata-kata dan memampukan adik-adik untuk melakukannya. Kemudian ayat ke-10 yang terakhir, Tuhan bilang apa? Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sebenarnya tugas Yeremia ini sangat berat ya adik-adik ya. Apalagi kalau adik-adik tahu kisah-kisah bangsa Israel yang begitu bebal, umat Tuhan yang begitu bebal. Berapa kali diingatkan Tuhan untuk
meninggalkan berhala, tapi kadang mereka mau lagi kembali kepada berhala. Ketika ditegur, balik lagi kepada Allah, tapi kadang mau lagi berbalik untuk menyembah berhala. Begitulah sifat bangsa Israel waktu itu. Yeremia ini ditugaskan untuk mengingatkan bangsa Israel dan Yehuda saat itu. Dan pasti itulah tugas yang sangat berat. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Nah, adik-adik, apa sih yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya yang kita dengarkan hari ini? Yang pertama, adik-adik, Tuhan menginginkan kita, Tuhan mau mengingatkan kita bahwasanya Tuhan Allah itu jauh sekali mengenal adik-adik. Bahkan sebelum adik-adik dibentuk dalam rahim ibu adik-adik dan lahir ke dunia ini, Tuhan punya rencana khusus buat adik-adik. Wah, kalau begitu Kak Grace, sebenarnya Tuhan udah punya rencana buat aku dong ya. Aku lahir ke dunia ini untuk apa? Tuhan itu udah tahu lah ya. Ya udah dong adik-adik. Tuhan sudah punya rencana yang indah buat setiap adik-adik. Jadi adik-adik jangan khawatir akan masa depan adik-adik. Karena masa depan adik-adik ada di dalam tangan Tuhan. Nah, mungkin saat ini adik-adik ada yang bercita-cita sebagai dokter yang terkenal, atau pengen menjadi polisi, atau bahkan ada yang di antara adik-adik mau menjadi pendeta. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Itu semua butuh proses ya adik-adik. Bagaimana caranya kita menjadi dokter, bagaimana caranya kita bisa menjadi polisi, itu semua punya persiapan. Persiapannya yaitu satu, adik-adik mesti belajar yang rajin, belajar yang giat. Kemudian adik-adik juga harus tekun berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan juga menyertai proses pembelajaran adik-adik hingga adik-adik nanti bisa berhasil, bisa menjadi sukses. Tapi seperti si Yeremia tadi, yang untuk mencapai tujuan itu ada kerikil-kerikil atau tantangan kecil adik-adik. Misalnya Yeremia tadi dia merasa, aku tidak sanggup Tuhan karena aku ini masih muda. Nah, mungkin di antara kita semua juga adik-adik untuk mencapai tujuan itu ada kerikil-kerikil tadi. Seperti misalnya nih saat ini nih tiba-tiba pandemi nih. Padahal adik-adik maunya tuh belajar di sekolah, mau les ini itu, semuanya mau diikutin. Tapi nggak bisa karena pandemi ini malah kita disuruh stay di rumah. Stay di rumah, belajar daring. Mungkin itu serasa sulit ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik kecewa juga. Kenapa ya nggak bisa aku hadir bersama teman-teman seperti dulu. Belajar bersama. Atau saya pengen les ini, les itu. Tapi nggak bisa kemana-mana. Nah, tapi adik-adik di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Mungkin saat ini kita tidak bisa bebas keluar kemana-mana. Tapi Tuhan punya rencana. Dan Tuhan juga di balik ini semua ada hikmah. Adik-adik bisa lebih banyak waktu bersama keluarga, orang tua di rumah, kakak adik, ya kan? Dan tentunya walaupun sehari-hari kalian di rumah belajar daring, les daring, tapi dan bahkan ibadah bareng ini, ibadah sekolah minggu secara daring, tapi tidak menghilangkan rasa sukacita itu sendiri kan adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memampukan adik-adik untuk melewati hari-hari ini. Nah, kemudian apalagi yang ingin disampaikan Tuhan? Tuhan ingin kita ini dilibatkan untuk mencapai karya Tuhan yang agung, karya Tuhan yang besar tadi. Jadi apapun yang adik-adik alami saat ini, yakinlah dan percayalah, itu sebuah proses untuk Tuhan sendiri yang membimbing adik-adik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar nantinya. Kak Grace, gimana kalau seandainya rencanaku tidak sesuai dengan kenyataannya nanti? Misalnya nih, adik-adik saat ini pengen menjadi dokter. Rupanya nggak kesampaian adik-adik nggak jadi dokter. Itu salah di mana? Apa karena Tuhan tidak mengabulkan doa adik-adik? Oh tidak. Jangan berpikir seperti itu adik-adik ya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik dan lebih indah. Mungkin adik-adik tidak bisa menjadi dokter nantinya ketika besar. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi.
Mungkin adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin pemimpin negara kita mungkin, ya kan? Atau bisa saja adik-adik menjadi hakim agung atau bahkan menjadi pendeta untuk menyebarkan firman Tuhan, ya kan? Tentunya apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik itu semua karena rencana Tuhan. Tapi adik-adik harus ingat, jangan pernah tinggalkan sedikit pun Tuhan ya. Pegang terus perintah Tuhan, minta terus perlindungan Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk memampukan adik-adik melalui hari-hari adik agar kelak adik-adik bisa menjadi orang yang sukses dan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Amin. Amin buat firman Tuhan. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kami dilahirkan ke dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar untuk kami masing-masing Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami inginkan Tuhan, itu tidak akan lepas dari rencana Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Sesuai dengan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami meyakinkan dan mengaminkan itu Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu yang memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus berkati. Ketika kami akan menutup ibadah kami nanti, kiranya Tuhan Yesus juga berkati Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan. Apabila mereka masih keadaan malas dan enggan untuk mengikuti ibadah, Tuhan Yesus yang mengutuk hati dan pikiran mereka agar di kemudian hari mereka bisa kembali bersama kami untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa, di atas semuanya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita baru saja mendengarkan firman dibawakan oleh Kak Grace. Hari ini firman Tuhannya tentang siapa adik-adik? Tentang Nabi Yeremia yang diambil dari Alkitab Yeremia pasal 1 ayat 1, lalu pasalnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Minggu depan kita masih akan bercerita tentang Nabi Yeremia lagi. Untuk itu, Karini mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri dengan mencatat ayat Alkitab yang akan kita baca di minggu depan, yaitu yang terdapat pada Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Karini lagi ya. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, Karini mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama. Lagunya adalah sukacita di hatiku. Yuk kita nyanyi yang semangat. Adik-adik bangkit berdiri ya. Tuhanku, aku bersyukur.
adik-adik, setelah tadi kita barusan menyanyi memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, Kak Ririn mau mengajak adik-adik untuk membuat amplop persembahan yang sangat sederhana. Amplopnya seperti ini. Kita bisa buatnya dari kertas origami. Nanti persembahan yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop sini. Lalu kemudian nanti bisa dikumpulkan oleh mama papa. Nah, kita akan membuat kreativitas dulu ya adik-adik sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti kata Kak Ririn tadi, kalau kita mau membuat amplop persembahan yang sederhana dan mudah ini, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami seperti ini. Ini ukurannya 16 x 16. Tapi kalau di rumah adik-adik saat ini tidak ada kertas origami, adik-adik bisa mempergunakan kertas HVS yang berwarna putih atau yang berwarna pun boleh. Caranya adalah kertas ini dilipat terlebih dahulu seperti ini, lalu dilipat lagi seperti ini untuk mendapatkan persegi 4. Ini, kemudian nanti ini kita gunting sampai ke sini dan hasilnya seperti ini adik-adik. Oke, tapi ini ukurannya jauh lebih besar. Kalau ukurannya besar, maka kertasnya pun amplop persembahannya pun jadi berukuran besar. Nah, selain dari kertas origami yang kita juga butuhkan adalah gunting. Gunting tadi gunanya untuk menggunting kalau kertas yang kita pakai adalah kertas HVS. Nah, langkah yang pertama untuk membuat amplop ini adalah dengan melipat. Kita lipat kertas membentuk segitiga. Oke, seperti ini. Lalu kita lipat lagi ke arah garis tengahnya tadi 1, lalu kita lipat 2. Nah, setelah itu kita akan melipat sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Seperti ini adik-adik, kanan, kiri. Adik-adik usahakan ujung sebelah kiri dan kanannya itu rapi ya. Nah, setelah itu kita akan di bagian ujung, kita akan lipat lagi membentuk segitiga seperti ini ya adik-adik. Kemudian yang ujung seperti ini dibuat seperti ini. Oke, membentuk dia segi 4. Lalu tutupnya untuk menjadi penutup amplopnya dimasukkan ke dalam segitiga. Jadi deh amplop persembahan. Nah, adik-adik untuk lebih rapinya, adik-adik dapat menggunakan lem. Jadi di bagian sini dilem, ini supaya lebih rapi dilem. Lalu nanti uang persembahannya bisa dimasukkan ke bagian dalam sini. Nah, selain untuk amplop persembahan, amplop ini juga bisa digunakan untuk misalkan adik-adik bisa membuatnya dalam ukuran yang lebih kecil untuk jadi semacam tabungan begitu. Oke, amplop persembahan kita udah jadi. Semoga adik-adik bisa membuatnya di rumah ya. Nah, adik-adik yang terkasih, amplop persembahan kita sudah siap. Untuk itu, adik-adik yang sudah mempersiapkan uang persembahannya bisa memasukkan ke amplop. Setelah itu dikumpulkan mama papa dan diserahkan nanti ke gereja, di sekretariat gereja dan ditujukan kepada komisi anak dan remaja. Tapi adik-adik juga bisa mengirimkannya melalui transfer bank ataupun QRIS yang ada tertera di layar. Nah, adik-adik, mari kita masuk dalam persembahan. Untuk itu, untuk mengiringi persembahan kita, Kak Ririn akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus
Juru selamatku, persembahan kami, pemberian Tuhanku. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lalu kita akan berdoa penutup sekaligus doa Bapa kami. Dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Nah, adik-adik kelas tengah dan kelas madya, yuk kita persiapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita mengambil sikap berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, sebagai bagian dalam ibadah kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Persembahan kami tidak besar Tuhan, hanya kecil. Tapi kami memberikannya dengan ucapan syukur kami, oleh karena Tuhan sudah memelihara dan memberkati hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh dipakai oleh gereja untuk membantu sesama kami dan untuk membantu pelayanan gerejamu kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali ke kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan akan membimbing, memelihara kami. Tuhan yang sudah memberikan rencana yang indah bagi hidup kami, maka kami percaya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.